Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat di atas normal, balik lagi nih bareng gue Topan yang hari ini akan membawakan satu cerita lagi ya. Hari ini masih di Storytel, gue akan membawakan satu cerita dimana menurut gue ya cerita ini tuh serem parah lah kalau menurut versi gue ya. Kejadian ini dialami oleh seseorang yang bekerja di salah satu gedung kementerian ya, Nah, jadi kejadian-kejadian horor ini tuh terjadi di saat di tempat kerja gitu ya, saat di tempat kerja. Ceritanya seperti apa? Sebelum itu kita lihat dulu intronya. Ya sobat di atas normal, hari ini ya gue akan membawakan satu cerita di mana kejadian ini dialamin sama seseorang yang kita sebut aja lah namanya Billy ya. Jadi Billy ini adalah karyawan baru di salah satu gedung kementerian di daerah Jakarta Selatan. Untuk detail tempatnya gue nggak bisa bilang di mana. Yang jelas salah satu gedung kementerian di daerah Jakarta Selatan. Jadi gedung ini itu memiliki beberapa lantai dan juga beberapa gedung gitu. Ada beberapa gedung. Nah, salah satunya di tempat si Billy bekerja ini gitu. Dia ada sekitar beberapa puluh lantai gitu. Tapi si Billy ini kerjanya di lantai 5 gitu. Ya mungkin sekitar baru 4 bulan lah ya, 4 bulan kerja Billy ini gitu. Sebelumnya sih memang sudah si Billy ini sudah di spill lah sama teman-teman kerjanya gitu kan. Gimana nih 4 bulan kerja di sini gitu kan, ada hal-hal aneh nggak gitu kan. Cuman memang Billy ini orangnya yang cuek gitu lah ya, istilahnya nggak mau mikir yang aneh-aneh gitu. Dia tuh pengen kerja tenang aja gitu, nggak mau mikirin hal-hal lain gitu. Walaupun temen-temennya udah beberapa tuh kayak, lu udah ngalamin apa aja nih di sini gitu kan, udah ngalamin pengalaman apa di sini, ada hal-hal sesuatu yang ganjil nggak gitu kan. Tapi sama si Billy dicuekin aja gitu. Sampai suatu hari waktu mereka ini sedang bekerja ya, jadi hari itu tuh mereka lembur gitu. Ada pekerjaan yang memang harus deadline gitu dan jadi mereka ini semua lembur satu tim, dan yang lembur itu hanya di lantai 5 aja gitu, di bagian tempat Billy doang gitu ya, di tempat Billy doang. Nah akhirnya Billy dan teman-teman itu kerja sampai sekitar jam 8 malam gitu, sampai jam 8 malam. Nah mereka lihat jam, wah ini udah jam 8 malam nih gitu. Sebelum mereka pulang gitu kan, mereka kan biasa kalau habis kerja nih nggak langsung pulang gitu ya, istilahnya istirahat dulu, yang ngerokok gitu kan. Nah pas ngerokok ini mereka itu pindah ke lantai bawah gitu kan, karena memang tempat untuk santai, kayak ada lobbynya gitu lah ya, ada bangku-bangku buat santai, buat ngerokok ngobrol tuh di bawah, di lantai bawah. Ada mereka ke lantai bawah, ya mereka mau ngobrol-ngobrol lah tuh sambil ngerokok apa segala macem. Nah setelah jam 8 lewat, setelah mereka ngerokok ini, mereka untuk balik lagi lah ke kantor di lantai 5 ini gitu kan. Mereka ke lantai 5, cuman mereka pisah tuh. Jadi waktu itu Billy tuh lagi pengen ke toilet ya, lagi ada hajat lah ya, pengen ke toilet. Jadi mereka semua pada ke lantai 5, cuman misah. Ada yang sholat isya dulu, ada yang nerusin kerjaannya, ada juga yang ke toilet gitu kan. Nah si Billy ini yang ke toilet kebetulan cuman si Billy ya, sendiri gitu. Si Billy ke toilet sendirian gitu kan. Akhirnya mereka udah berpisah tuh. Nah si Billy anteng tuh di toilet ya kan, ya sambil ngurusin urusan dia lah gitu istilahnya. Dia sambil main HP ya kan, sambil di toilet sambil main HP. Nah dia tuh nggak ngeh gitu kan, karena fokus main HP sambil ini, dia nggak ngeh bahwa jam itu udah jam 9 malam. Wah jam 9 nih gitu.
agak cukup lama juga Billy di dalam toilet ya. Akhirnya dia buru-buru dah itu kan, buru-buru beres-beres untuk balik lagi ke kantornya dia gitu, untuk ke ruangannya dia gitu. Nah cuman saat si Billy ini mau buka pintu toilet, jadi dia tuh kayak agak pintunya tuh agak ketahan gitu, pintunya tuh agak ketahan. Pintunya agak ketahan, begitu Billy dorong nggak bisa, narik nggak bisa, jadi kayak stuck aja. Padahal kunci slot itu ya sama si Billy itu udah dibuka gitu, tapi pintu ini ditarik ataupun dibuka dia nggak mau kebuka gitu kan, ditarik ataupun didorong dia nggak mau kebuka, kayak stuck gitu loh. Akhirnya Billy bingung kan. Nah tiba-tiba saat Billy lagi kebingungan seperti itu, di sebelah toiletnya Billy gitu, bilik toiletnya Billy ini, itu kayak ada bunyi flash air ya, flash air, kayak bunyi kayak orang nyalain flash air, semut gitu kan bunyi. Nah ini langsung kayak, oh, ada orang kali sini gitu kan, kayaknya ada orang di sebelah gitu kan. Tapi dari tadi Billy di dalam toilet itu kayak nggak ada siapa-siapa gitu. Begitu dia masuk dia sendiri gitu kan, dan kalaupun ada yang masuk dari luar ke dalam toilet, itu kan toiletnya itu pintunya tuh kalau dibuka itu pasti bunyi suara pintu kebuka gitu. Jadi pasti Billy tahu nih, walaupun lagi main HP pasti akan kedengeran gitu kan, oh ini ada yang orang masuk nih. Tapi dari tadi tuh nggak ada orang sama sekali yang masuk di situ gitu kan. Tapi tanpa pikir yang aneh-aneh, si Billy ini coba untuk manggil lah, mungkin salah satu dari temennya gitu, kayak John, Rick, Ki, siapa tuh gitu kan. Tapi nggak ada yang nyaut gitu. Ya tolong nih, pintu gua stuck, tapi nggak ada jawaban sama sekali kan. Akhirnya bingung dia kan. Nah nggak lama saat seperti itu, tiba-tiba lampu di kamar mandi itu mati. Jadi kan kamar mandi itu, toilet itu cuma punya satu lampu sentral ya, cuma punya satu lampu sentral. Jadi kalau lampu yang ini satu mati, udah semuanya tuh gelap gitu. Nah di situ Billy makin panik gitu kan, woi, dia teriakan, siapa? Jangan matiin lampu nih, woi, nyalain gitu kan. Tapi nggak ada jawaban dari siapapun. Akhirnya Billy terus coba buka pintu, makin panik, tetap nggak kebuka. Akhirnya Billy pasrah lah di situ kan. Udah tuh, akhirnya dia coba duduk lagi di bangku toiletnya itu kan, sama toiletnya dia duduk. Dia udah pasrah, nih gimana ini gitu kan. Tapi ketika si Billy lagi bingungan kayak gitu, lagi duduk kayak gitu, tiba-tiba si pintu ini kebuka, pintu bilik toilet ini kebuka, dengan sendirinya. Nah ngelihat pintu itu kebuka, tanpa pikir panjang, Billy langsung tarik tuh pintu itu dan dia jalan keluar gitu. Dia jalan keluar, cuman karena memang lampunya mati ya kan, dalam kondisi lampu mati, jadi dia jalan tuh agak ngeraba-raba gitu kan, dia agak jalan ngeraba-raba. Nah sebelum dia keluar toilet, dia kan dia keluar dari pintu toilet ya, maksudnya keluar dari pintu utama toilet itu kan agak sebelah sana. Nah sebelah kanan itu dia ada wastafel yang ada kacanya gitu kan, ada wastafel itu bisa buat cuci tangan dan segala macam. Nah dia tuh kayak ngelihat siluet bayangan hitam diem di depan wastafel tersebut kan. Dia lewat, dia sempat nengok ke sini, dia bingung siapa nih. Nah terpikirlah sama dia untuk nyalain flash HP. Dia pengen tahu apakah ada orang di dalam atau ada temennya atau siapa gitu kan. Akhirnya dia nyalain flash. Ketika di arahkan flash HP-nya itu ke lampu flashnya ini ke arah wastafel, ternyata nggak ada siapa-siapa. Akhirnya Billy makin takut ya kan, Billy cobalah jalan cepet tuh ke arah pintu utama ke toilet ini. Begitu dia jalan mau buka pintu, kejadian sama lagi, pintu itu nggak bisa dibuka sama sekali.
ditarik nggak bisa, didorong nggak bisa, kayak stuck lagi gitu. Akhirnya dia coba gedor-gedor, tolong gitu kan, manggil kan, siapa tahu masih ada OB yang kerja ya kan, yang di situ masih lewat atau apa, bisa minta tolong bukain gitu. Tapi begitu Billy gedor-gedor minta tolong, nggak ada satupun yang orang lewat gitu, ataupun yang bisa membantu dia untuk buka pintu toilet tersebut gitu. Nah saat dia lagi nyoba-nyoba terus minta tolong gitu kan, terdengar lagi tuh bunyi suara flash air kayak yang ditekan gitu, bunyi keluar gitu air gitu kan. Akhirnya dengan si Billy nengok ke belakang sambil bawa flashnya itu, Billy penasaran, dia mau lihat nih siapa sih yang di dalam toilet ini dari tadi gitu kan. Kok dia diem aja, dia tenang aja gitu. Akhirnya si Billy samperin, di jalan tuh maksain diri tuh, mau nggak mau si Billy ngerasa penasaran yang gede, walaupun dia ngerasa takut, dia tetap samperin ke bilik WC-nya itu ya, bilik WC-nya disamperin. Nah dia masuk ke yang paling pojok. Begitu dia paling pojok, begitu disenterin sama dia, tiba-tiba si pintu toilet ini kebuka. Gitu. Pintu toilet ini kebuka, pas dia nengok di center seperti itu, ya kan? Pas begitu di center, itu ada sosok perempuan kayak kegantung di atas toilet tersebut, kayak gitu, kayak dengan posisi kegantung gitu, kakinya ngambang gitu kan. Di situ Billy shock banget, dan dia tuh sampai jatuh duduk gitu kan, jatuh. Nah di saat posisi itu Billy mau kabur gitu kan, dia jatuh duduk itu, dia mau beranjak pergi. Saat dia nengok ke kiri, itu di bekas toilet yang Billy tadi abis buang hajat gitu, itu nengok sosok pocong dari arah pintu dalam toilet itu, nengok begitu. Wah di situ Billy stuck, nggak bisa kemana-mana. Jadi kanan dia ngeliat sosok wanita yang kegantung ini, dan sebelah kiri dia ngeliat kepala pocong lagi nongol ngeliatin si Billy ini kan. Dia nggak bisa kemana-mana tuh, dia gelagapan. Akhirnya dia maksain badan, dicabut, dia ini lagi gitu kan, dibuka-buka lagi, nggak bisa kan. Akhirnya dia panik, dengan panik dia nelpon temennya juga, gitu. Dia nelpon temennya, "Oh tolong buka ini, gue kekunci nih di toilet," gitu kan, "gue ke toilet," gitu kan. Dia nelponin temennya, gitu. Ada salah satu temennya yang angkat kan, "Lu kunci di toilet?" "Ah, lu kunci di toilet?" "Iya, tolongin gue buka." Nah ternyata temen-temennya ini saat si Billy ke toilet ini, jadi yang abis selesai sholat atau selesai ngerjain tugasnya lagi gitu kan, tugas kantornya lagi, itu mereka tuh langsung udah pada bubar pulang gitu. Nah mereka pikir tuh Billy nggak lama di toilet dan udah pulang duluan gitu, makanya mereka, oh ya mungkin si Billy udah pulang duluan kali, makanya mereka semua pada bubar lah gitu. Jadi di kantor juga udah nggak ada siapa-siapa, teman-temannya tuh udah pada pulang gitu. Cuman yang bikin Billy makin ngerasa mencekam adalah ketika temennya ngomong gini, "Lu bener Bil, di toilet sendirian, kekunci?" "Iya, gua di toilet nih kekunci." "Lu yakin di situ sendirian?" Kata temennya nih. "Lu nggak tahu itu toilet ada penunggunya?" Wah, dibilang kayak gitu, Billy makin kesel juga kan dia, istilah, "Udah lu jangan bercanda, lu jangan makin nakut-nakutin gua," gitu kan. "Udah nih tolong bukain nih, gua ngeliat yang aneh-aneh," gitu kan. Akhirnya temannya ini cobalah untuk nelpon OB kantor gitu kan. Siapa tahu masih ada di situ OB kantor, biar buat bantuin si Billy buka toilet ini gitu kan. Akhirnya udah tuh. Nah saat sambil nunggu itu, udah Billy tuh meringkuk ya di dalam toilet, di bawah pintu itu kan, sambil megangin pintu buat cepat bisa kebuka gitu kan. Dengan dia nggak menghiraukan lah itu si sosok itu yang masih dia lihat gitu kan. Sambil ngetok-ketok, tolong, udah lemes dia, udah lemes banget, udah pasrah banget lah gitu. Nah nggak lama pintu itu tiba-tiba kebuka, klek. Begitu dilihat ternyata ada OB yang bukain pintu toilet tersebut gitu kan. Akhirnya ditanyain, "Mas kenapa Mas?" Karena ngeliat dia kan di Billy udah di bawah ya, udah tolong gitu kan. "Kenapa Mas? Ayo Mas, ayo keluar gitu." Akhirnya dibawa keluar lah tuh si Billy sama OB tersebut gitu kan.
Akhirnya udah ngobrol-ngobrol kan, kenapa mas bisa begini gitu kan, ya saya kekunci gini, di dalam juga ada, ceritalah si Billy sama si OB ini gitu kan. Nah akhirnya si OB ini bilang, yaudah mas, sebelum mas Billy pulang, cobalah mas Billy sholat dulu gitu, biar nanti yang sosok tadi ada di situ tuh nggak ngikut pulang gitu. Takutnya kan si Billy pulang diikutin tetap ya, tempel gitu kan, takutnya malah menghantui Billy nanti saat pulang ke rumah gitu kan. Akhirnya bener lah Billy sholat dulu gitu kan, ditemenin sama si OB itu, di sholat. Setelah sholat dia rapi-rapi, buru-buru bergegas, pergilah dia gitu kan, mau pulang gitu kan. Nah dia pencet pintu lift, dia dilihat di angkanya itu, liftnya itu masih di angka 8 gitu kan, toilet di lantai 8 ya kan. Dia nungguin, udah lama banget ya kan, sedangkan area kantor tuh udah gelap ya gitu. Si OB-nya juga udah mulai kerja lagi, areanya juga udah mulai gelap. Dia tuh udah mulai panik, takut lah, masih kebayang-bayang kan sama sosok tadi yang ada di situ gitu kan. Nah dari lantai 8 turun, kebukalah di lantai 5 tempat si Billy ini. Nah sebelum Billy masuk, di dalam lift itu udah ada satu perempuan gitu, perempuan biasa. Perempuan di situ di dalam lift, cuman dia menatap Billy tuh tajam banget gitu. Dia menatap tajam gitu ke si Billy tuh. Nah Billy juga heran, ini siapa gitu, kok ngeliatin juga sambil gitu banget, ini karyawan dari lantai berapa nih gitu kan. Cuman sama Billy dihirauin lah, dia masuk aja tuh, dia masuk gitu. Masuk di dalam lift juga si Billy diem aja tuh, berdua diem aja di lift, nggak ngobrol nggak apa kan, diem aja. Tapi si cewek ini terus kayak natap Billy tuh kayak tajam gitu, kayak sinis gitu kan. Billy diem gitu kan. Nah begitu di lantai 3 si sosok ini tuh keluar gitu, sosok ini tuh keluar gitu kan. Sosok ini keluar, si perempuan ini keluar. Nah begitu keluar, ngebalik ke belakang si perempuan ini tuh, tetap dia ngeliatin Billy. Akhirnya Billy cepet buru-buru lah nutup pintu lift itu kan. Dalam hati dia kan, siapa sih ini orang gitu kan, ngeliatinnya sampai begitu banget gitu kan. Akhirnya ditutup, udahlah. Ketika pintu lift itu tertutup gitu kan. Nah kalau istilahnya kita naik lift, kita udah pencet lantai bawah gitu kan, otomatis itu kan dia langsung turun kan, ya kan, harusnya langsung turun tuh si lift itu. Nah akhirnya si Billy dengan santai buka HP lagi dah tuh, main HP gitu, sambil nunggu lift itu turun sampai ke lantai paling bawah gitu kan. Dia lagi main HP. Nah, pas dia buka, pintu lift ini kebuka, dia mau keluar, ternyata kondisinya bukan lantai bawah, bukan lobi lantai bawah, tapi masih area perkantoran juga. Dan yang Billy heran, si sosok wanita ini yang tadi turun di lantai 3 itu tuh masih berdiri di depan pintu lift sambil ngeliatin dia. Akhirnya dia langsung buru-buru tuh nutup lagi pintu liftnya. Dia pencet lagi lantai 1 ya, lantai paling bawah gitu kan. Dia pencet paling bawah, ditutup. Nah tiba-tiba si Billy tuh udah kayak panik gitu kan. Nah nggak lama kan itu kan kerasa turun lift. Begitu lift jalan kebuka, itu Billy kaget banget. Karena apa? Yang dilihat begitu pintu lift kebuka, yang sosok wanita tadi yang turun di lantai 3 yang masih ketemu lagi, walaupun udah turun tapi masih ketemu lagi sosok itu. Kali ini Billy lihat dengan kondisi yang kayak tergantung di depan pintu lift, nggak jauh dari depan pintu lift, sosok itu kayak kegantung gitu. Sosok perempuan yang tadi itu sama persis, posisinya sama kayak yang dilihat sama Billy di dalam toilet. Akhirnya Billy shock, dia kaget, dia jatuh tuh di dalam lift, dia shock lah ya gitu, dia jatuh. Begitu dia jatuh gitu, dia ngelihat posisi itu apa? Ternyata lift tersebut masih berhenti di lantai 5. Akhirnya Billy udah lemes, dia nggak kuat, dan akhirnya dia pun pingsan. Nah itulah salah satu cerita yang dialami sama Billy saat dia bekerja di
kantor kementerian ya, salah satu kantor kementerian yang ada di daerah Jakarta Selatan. Ya menurut gue sih cerita ini sangat serem banget ya, dimana udah di kantor itu nggak ada orang siapa-siapa gitu kan, ngalamin kekunci dalam toilet, dia ditemuin sama dua sosok ini gitu kan, yang ngebuat apa ya, ya mungkin ini bahasanya kayak perkenalan lah gitu, perkenalan dari penghuni-penghuni di gedung tersebut. Cuman menurut gua sih ya ekstrim banget gitu. Apa yang dialamin sama Billy itu ekstrim banget, dimana perkenalannya tuh langsung ditongolin dua sosok sekaligus yang bikin dia tuh nggak kuat gitu untuk kerja di situ. Dan mungkin beberapa lama juga Billy ini resign ya, karena ngerasa nggak kuat, padahal dia terhitungannya baru kerja di situ. Ya cukup segitu untuk cerita hari ini. Tetaplah sensitif dengan hal-hal yang mistis, karena kita nggak tahu apa yang terjadi itu ulah dari mungkin makhluk-makhluk yang kita merasa kejadian-kejadiannya tuh di atas normal. Oke, gue pamit. Topan, assalamualaikum.